Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu kisah sejarah paling epik, yaitu tentang sang kaisar legendaris yang bernama Napoleon Bonaparte. Kisah ini akan membawa kita untuk menyelami sebuah kisah yang penuh ambisi, perang dan juga intrik politik yang menjadikan seorang pria biasa dari Pulau Korsika menjelma menjadi penguasa terbesar Eropa. Tetapi kisah ini juga tidak hanya soal peperangan dan juga strategi militer saja, karena dalam kisah ini juga akan menyoroti hubungan rumit antara Napoleon dan cinta sejatinya, yaitu Josephine, yang ternyata punya pengaruh besar dalam hidup dan juga keputusan yang diambil oleh Napoleon. Apakah Napoleon benar-benar seorang jenius dalam kemiliteran yang tak terkalahkan, atau justru hanyalah seorang pria yang terobsesi dengan kejayaan dan sebuah cinta yang salah? Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Maka dari itu langsung saja mari kita mulai intronya. Pada tahun 1789, Raja Louis yang ke-16 membawa Prancis ke dalam krisis pangan yang berkepanjangan, yang hingga akhirnya pada tahun 1793 gerakan revolusi telah meletus dan berhasil menggulingkan Raja Louis dari tahtanya. Bukan hanya itu, rakyat nyatanya juga menangkap puluhan ribu pendukung kerajaan dan memenggal kepala sang ratu yang bisa disaksikan di depan umum. Namun di tengah kerusuhan itu, kita diperkenalkan dengan seorang perwira yang bernama Napoleon Bonaparte, yang dimana dia hanya bisa terdiam melihat ratunya dieksekusi. Beberapa hari kemudian, setelah kerajaan runtuh, Prancis membentuk pemerintahan sementara, dan pada suatu sore telah diadakan sidang untuk menentukan masa depan Prancis yang diperdebatkan dengan sangat sengit. Di sisi lain, Napoleon dia menghadapi Paul Barras selaku komisaris pasukan Prancis. Di sana, Paul meminta Napoleon untuk memimpin sebuah pasukan untuk membebaskan salah satu kota Prancis, yaitu Turin, yang dikuasai oleh Inggris selama bertahun-tahun. Inggris menguasai kota tersebut dan tidak ada satupun jenderal Prancis yang dapat mengusir Inggris dari wilayah itu. Napoleon menyarankan bahwa daripada berpikir untuk membebaskan kota tersebut, akan lebih baik untuk fokus menyerang langsung benteng Inggris di pelabuhan. Ia yakin bahwa jika mereka berhasil menjatuhkan benteng tersebut, Inggris pasti akan menyerah. Dan mendengar ide cerdik tersebut, Paul pun setuju. Sehingga di keesokan harinya, setelah tiba di kota Turin, setelah mengamati kekuatan tempur pasukan, Napoleon memodifikasi artileri agar sesuai dengan gaya perangnya. Offshore. Take those guns. Dan sambil menunggu persiapan, dia pun menyamar sebagai warga biasa untuk menganalisa kelemahan dari pertahanan Inggris. Beberapa hari kemudian, pada malam hari setelah mengatur strategi, di sanalah Napoleon mulai menyerang.
Orders! Fire! He did jump! Fire! Captain Napoleon Bonaparte. Berkat strategi perang jeniusnya, hanya dalam satu malam Prancis mampu menghancurkan pertahanan Inggris. Dan karena itu, Paul memberikan sebuah penghargaan kepada Napoleon. For mother. Setahun kemudian, setelah perang itu, 41.500.000 narapidana royalis yang ditangkap selama revolusi akhirnya dibebaskan. Pada malam hari, ketika menghadiri pesta bangsawan, Napoleon terpesona oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Josephine. Ketika Josephine menyambutnya, dengan gugup Napoleon memberanikan diri untuk berbicara dengannya dan saling mengenal. Sejak pertemuan di malam itu, hubungan mereka menjadi sangat dekat. Dan suatu pagi, ketika Napoleon mengunjungi rumah Josephine, Josephine menceritakan kepadanya tentang masa lalunya. Dia adalah seorang janda dengan 2 anak. Dalam pernikahan sebelumnya, dia sangat menderita setelah mendiang suaminya berselingkuh dan pernah dipenjara karena mendukung sang kaisar sebelumnya. Dia khawatir jika kedekatan mereka diketahui oleh publik, nama baik Napoleon bisa saja tercoreng. Tetapi, Napoleon tidak peduli dengan masa lalu tersebut. Biarkan itu menjadi masa lalu. Yang dia inginkan hanyalah masa depannya bersamanya. Setahun kemudian, karena kebijakan pemerintah yang terus-menerus tidak adil, warga mulai berdemonstrasi untuk mengadakan revolusi kedua mereka. Sore itu, Paul memanggil Napoleon untuk membahas gerakan revolusi yang semakin memburuk dari hari ke hari itu. Paul mengatakan bahwa jumlah pasukan pemerintah hanya sekitar 4.000 tentara, sementara kelompok revolusioner telah mencapai 20.000 pasukan. Jika mereka menyerbu, mereka pasti akan kalah. Mendengar itu, Napoleon dengan percaya diri mengatakan bahwa 4.000 pasukan lebih dari cukup. Dia yakin bahwa strateginya akan dapat mengusir kelompok revolusioner. Dan keesokan harinya, revolusi kedua pun benar-benar dimulai. 20.000 pasukan akan membanjiri jalan. Tetapi, melihat kekuatan besar kelompok revolusioner, Napoleon tidak merasa takut sedikit pun. Dia dan pasukannya sudah siap untuk melakukan strategi perang yang sangat cemerlang itu. Sehingga, yang pada akhirnya hal itu sangat berhasil untuk mengalahkan pasukan revolusioner. According to the law of Rose. Setelah beberapa bulan, Napoleon pun akhirnya menikah dengan Josephine dan mereka telah resmi menjadi suami istri. Bertahun-tahun kemudian, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon terus memperluas wilayah dan menaklukkan beberapa negara Eropa lainnya. Bahkan, pada tahun 1798, dia dan pasukannya memenangkan perang melawan Mesir. Setelah menaklukkan Mesir, di saat makan siang, tangan kanan Napoleon mengabarkan bahwa pada masa perang telah beredar berita di mana Josephine berselingkuh dengan seseorang pria lain yang bernama Hippolyte Charlie. Pada awalnya, Napoleon tidak percaya bahwa istrinya berselingkuh. Namun, ketika mengetahui bahwa informasi tersebut diterima langsung dari pelayan pribadinya Josephine, bisa jadi itu memang benar. Sehingga, dia sangat terganggu jiwanya dan berpikir untuk kembali ke Prancis di detik itu juga. Di sana, sang tangan kanan berusaha untuk menghentikannya agar tidak meninggalkan pasukannya di Mesir. Karena, jika Napoleon memilih untuk tidak menyelesaikan misinya, dia akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Namun Napoleon tidak peduli, dan ia sudah cukup berpikir untuk memutuskan bahwa dia akan benar-benar pulang. Selama perjalanan pulang, ketika Napoleon membaca berita tentang perselingkuhan Josephine, hatinya terasa sakit. Ternyata, rumor tersebut benar
Dan ketika ia sampai di rumah, dia mengetahui bahwa istrinya sedang pergi. Dia marah dan memerintah para pelayannya untuk membereskan barang-barang Josephine. Lalu tidak lama kemudian, Josephine pun akhirnya pulang dan melihat barang-barangnya di luar. Ia panik ketika bertemu dengan Napoleon, yang dimana suaminya itu meluapkan semua kekecewaannya. Sambil menangis, Napoleon tidak dapat menerima bahwa istrinya berselingkuh, sementara ia tetap setia padanya selama masa perang. Josephine menangis serta memohon ampun. Dia memang melakukan kesalahan karena sejak Napoleon pergi, ia merasa sangat kesepian. Melihat istrinya menangis di depan matanya, Napoleon pun terharu dan memaafkannya. Wow. Dan ketika keduanya sudah mulai tenang, mereka berdua melakukan pembicaraan dari hati ke hati. Di sana, mereka mengakui kesalahan mereka masing-masing. Napoleon menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan karena ia terlalu berambisi untuk menaklukkan Eropa, membuatnya lupa untuk memperhatikan istrinya yang ada di rumah. Ia kemudian berjanji untuk lebih memperhatikannya dan keduanya pun saling memaafkan. Aduh, parah si Napoleon ini cucu. Kok bisa? Tapi I don't know, itulah kenyataannya. Dan di keesokan harinya, karena meninggalkan pasukannya di Mesir, Napoleon harus menjalani pengadilan oleh para petinggi negara. Di dalam pengadilan itu, para pejabat negara menganggapnya sebagai pengkhianat. Karena apapun alasannya, meninggalkan pasukan adalah kesalahan fatal bagi seorang jenderal. Di sana, Napoleon sangat marah. Padahal selama ini, ia telah berjuang mati-matian mengorbankan nyawanya demi kejayaan Prancis. Itu semua tidak ada apa-apanya di mata para pejabat itu. Sehingga di sana ia meninggalkan ruangan tersebut dengan kekecewaan mendalam dari hatinya. Every French citizen can agree on is that you. Setelah persidangan, adik Napoleon yaitu Lucien Bonaparte mengundangnya ke rumah untuk makan siang. Lucien mengatakan bahwa ia mengerti kekecewaan Napoleon. Ia juga mengatakan bahwa para pejabat pemerintah hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Mereka telah merusak banyak uang negara. Dan jika dibiarkan terlalu lama, negara ini pasti akan hancur. Lucien berambisi dan mengajak Napoleon untuk bekerja sama untuk mengubah sistem pemerintahan, di mana mereka akan melakukan sebuah kudeta. Ia ingin Napoleon menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Prancis, dan ia yakin di tangan Napoleon, Prancis pasti akan lebih berjaya. Mendengar ide tersebut, Napoleon sepakat untuk menjalankan rencana tersebut. Signing anything. You can. 1 tahun kemudian, ketika persiapan sudah selesai, Napoleon dan Lucien pun memulai kudeta dan menggulingkan masing-masing pejabat tinggi pemerintah dengan paksa. Announcing your resignation. Tell them I return with George. I am enjoying a succulent breakfast. Director! Napoleon kemudian melakukan sidang tertutup dan mengumumkan bahwa mulai detik itu juga ia akan mengambil alih pemerintahan dan menjadi penguasa tertinggi Prancis. Ia meminta semua anggota dewan untuk menyetujui usulannya. Mendengar pernyataan tersebut, jelaslah para dewan melakukan protes keras dan mengusir Napoleon dan juga Lucien untuk keluar. Namun mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Lucien mencoba memprovokasi para penjaga seolah-olah anggota dewan yang ada di dalam telah menindas mereka berdua. Mendengar kata-kata tersebut, para pasukan pun menyerbu masuk dan menangkap semua anggota dewan yang ada di dalam. Rencana Lucien pun berhasil, di mana akhirnya ia mampu membuat para dewan bertekuk lutut untuk menerima Napoleon sebagai penguasa tertinggi mereka. Beberapa hari kemudian, setelah resmi dilantik, Napoleon dan Josephine pun pindah ke kediaman baru mereka, yaitu Istana Kerajaan Prancis. Seiring berlalunya bulan, suatu hari Napoleon terlihat berdiskusi dengan penasehat kerajaan tentang konflik abadi antara Prancis dan Inggris. Dan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlarut-larut di antara mereka, Napoleon berencana untuk mengirim surat perdamaian untuk Inggris. Tetapi, sang penasehat melarangnya, yang dimana penasehatnya itu mengatakan bahwa Inggris telah bersekutu dengan Rusia dan juga Austria hanya untuk bisa menaklukkan Prancis. Jadi, jika mereka mengirim surat perdamaian, sudah bisa dipastikan surat tersebut tidak akan ditanggapi. Namun di sana Napoleon tetap percaya diri.
Karena menurutnya, yang penting adalah bahwa Prancis telah mencoba untuk menawarkan jalur perdamaian. Dan jika tawaran itu ditolak, Prancis akan lebih dari hanya sekedar siap untuk berperang melawan 3 negara itu sekaligus. Surprise. And nice to see you out. Setelah surat perdamaian Napoleon itu dikirim, utusan Inggris datang untuk menyampaikan balasan dari raja mereka sambil mengolok-ngolok undangan perdamaian itu dengan mengatakan bahwa Inggris tidak akan pernah mau berdamai dengan Prancis. Jelas Napoleon tersinggung dan benar-benar memperingatkan mereka bahwa dia tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka hingga tak tersisa. Dia benar-benar tidak takut kepada aliansi tersebut. Namun, Inggris juga tidak takut sama sekali dengan ledakan emosi Napoleon. Bahkan, mereka malah menertawakan Napoleon. Sore itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa utusan Inggris telah meremehkan Prancis. Karena posisi Napoleon hanyalah seorang pemimpin tertinggi negara, bukan sebagai sang kaisar raja. Sehingga, dia menyarankan bahwa akan lebih baik bagi Napoleon untuk mengubah posisinya menjadi kaisar. Karena, dengan cara itulah, tidak akan ada negara lain lagi yang berani meremehkannya. Sehingga mendengar saran tersebut, Napoleon pun setuju. 5 tahun kemudian, setelah melalui proses yang panjang, Napoleon pun akhirnya dinobatkan sebagai kaisar baru Prancis. Namun, karena ia masih belum memiliki anak atau seorang keturunan, Menteri Luar Negeri menyarankan untuk segera menceraikan Josephine. Karena adanya seorang putra kaisar yang bisa mewarisi sebuah tahta merupakan simbol kekuatan negara. Namun sebaliknya, jika tidak ada penerus tahta, negara lain akan melihat sistem perang Prancis sebagai sistem yang lemah dan tidak akan bisa bertahan lama. Napoleon terdiam dan termenung. Lalu, saat di malam harinya, saat makan malam dengan Josephine, Napoleon terus berbicara tentang memiliki seorang bayi. Ia bahkan mengancam Josephine bahwa jika Josephine itu tidak bisa hamil, ia tidak punya pilihan lain selain menceraikannya. Mendengar perkataan suaminya itu, perasaan Josephine terluka dan ia meninggalkan meja makan. Di tahun berikutnya, di musim dingin, perang telah dimulai. Napoleon terlihat melihat dari kejauhan pergerakan tentara Rusia dan Austria yang bersekutu untuk melawannya. Setelah mengamati mereka, Napoleon kembali dan mempersiapkan pasukannya. Ia sengaja membuat pertahanannya itu mudah untuk terlihat karena itu hanyalah sebagai umpan. Sementara pasukan lainnya bersiap di atas bukit untuk menyergap musuh. Ketika semua persiapan telah selesai, Napoleon menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan mereka. Dan di keesokan paginya, sesuai rencana, Scott melaporkan bahwa musuh semakin dekat, sehingga ia segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Ketika Rusia dan juga Austria itu mulai menyerang, dengan tenang Napoleon menjalankan strateginya. Di tengah pertempuran tersebut, musuh menyadari bahwa mereka terperangkap di dalam jebakan dan mereka pun segera melakukan pergerakan untuk mundur. Tetapi Napoleon tidak membiarkan mereka melarikan diri begitu saja, sehingga dia menunggu untuk musuh melintasi danau yang beku dan kemudian membombardir mereka dengan tembakan-tembakan meriamnya.
Sungguh sangat mengerikan. Sehingga pada akhirnya pasukan musuh berhasil ia tenggelamkan di danau beku itu yang akhirnya mengarah pada kemenangan Prancis. Setelah perang berakhir, Napoleon mengundang perwakilan dari Austria dan juga Rusia untuk membangun sebuah perdamaian. Namun sayangnya hanya perwakilan Austria saja yang datang, sementara Rusia menolak untuk perdamaian. Di sana, Napoleon tidak keberatan. Dia dengan senang hati mengundang perwakilan Austria itu untuk bersulang sebagai tanda perdamaian mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Napoleon kembali dari medan perang, dia mengadakan sebuah pesta di istana untuk merayakan kemenangan mereka. I want to know if it's you or Josephine. Selama pesta itu, ibunya memperkenalkannya kepada seorang gadis yang telah dipilihnya karena Napoleon terus-menerus ditekan untuk segera memiliki keturunan. Sehingga, suka atau tidak, Napoleon pun menuruti keinginan ibunya. Minimal orang harus tahu siapa yang mandul sesungguhnya, Napoleon apa Josephine. Seminggu berlalu, suatu malam di sebuah pesta ibunya mengumumkan bahwa wanita pilihannya itu berhasil hamil dan mengandung anak Napoleon. Mendengar berita itu, Napoleon terdiam dalam dilema sambil menatap Josephine karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan di sini membuktikan bahwa yang mandul ternyata adalah Josephine. Keesokan harinya, dia meminta saran dari penasihat kerajaan. Awalnya Napoleon merencanakan kebohongan kepada publik dengan membuat cerita seolah-olah anak haramnya itu adalah anaknya Josephine. Tetapi si penasihat itu tidak setuju karena lama-kelamaan kebohongan itu pasti akan terbongkar. Dan daripada nantinya menjadi aib negara, lebih baik Napoleon menceritakan hal itu apa adanya kepada Josephine. Meskipun itu terdengar jahat, namun keputusan itu yang terbaik untuk Prancis saat itu. Di malam harinya, Napoleon pun jujur kepada Josephine tentang masalah anak haramnya itu. Sesuai yang disarankan oleh si penasehat, dengan berat hati mereka berdua terpaksa untuk bercerai. Meskipun hatinya sakit, Josephine tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga di keesokan harinya di sebuah gereja serta di hadapan para pejabat negara, Napoleon dan Josephine pun resmi bercerai. Pronounce the word which separates us forever. Continue to be the guide of all your active my wishes for your happiness. 2 tahun kemudian, setelah proses negosiasi yang panjang, akhirnya Napoleon berhasil membuat perjanjian damai dengan Rusia. Tidak hanya damai, Prancis dan juga Rusia juga membuat aliansi untuk melawan Inggris. Bahkan, Napoleon juga menikahi putri kerajaan Austria yang bernama Mary Louise. Hal itu alasannya adalah agar ikatan kedua negara semakin kuat. Dan setelah 9 bulan setelah pernikahannya itu, Napoleon akhirnya dikaruniai seorang putra yang akan menjadi pewaris tatahnya nanti. Jadi anak yang digendongnya itu adalah anak dari Mary Louise ya, bukan dari anak haram yang menjadi percobaan yang disuruh sama ibunya dulu. Lalu seiring berjalannya waktu, sayangnya tidak semuanya berjalan mulus. Rusia yang sudah menandatangani perjanjian damai dengan Prancis tiba-tiba berkhianat dan memilih untuk bersekutu dengan Inggris. Marah dengan pengkhianatan Rusia, itulah yang menyebabkan Napoleon memimpin pasukan besar, pasukan gabungan antara Prancis, Austria, Italia, Jerman dan juga Polandia hanya untuk menyerang Rusia.
Serangan pertamanya pun berhasil. Penyerbuan wilayah Rusia terus berlanjut hingga mereka tiba di ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Tetapi Napoleon bingung mengapa kota itu kosong. Lalu di malam harinya, Napoleon terkejut ketika tiba-tiba kota Moskow yang mereka diami dibakar oleh tentara Rusia. Yang artinya, Rusia telah memilih sebuah sikap, di mana mereka memilih untuk membakar kota mereka daripada menyerah kepada Napoleon. Jelas, sikap itu semakin membuat Napoleon diliputi amarah. Ia kemudian memerintahkan pasukan besarnya untuk melanjutkan serangan berikutnya, yaitu kota Petersburg. Mendengar perintah tersebut, salah satu perwira memperkirakan bahwa menaklukkan kota Petersburg akan sangat sulit karena mereka harus melewati cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Ia khawatir pasukan yang sudah lelah tidak akan mampu melewatinya. Tetapi Napoleon tetap keras kepala dan bersikeras atas tujuannya. Bahkan ia bersumpah akan membuat Kaisar Rusia menyesali keputusan mereka dan bertekuk lutut di hadapannya. Napoleon, your letters are a soothing balm. I alone know your health. Tetapi akibat ambisinya itu, selama perjalanan untuk menuju ke kota selanjutnya, banyak prajurit yang tewas sia-sia hanya karena cuaca yang sangat ekstrim, yang membuat Napoleon pun terpaksa harus mundur. Of the 600,000, therefore, you have been exiled. Beberapa hari kemudian, setelah kembalinya ia ke Prancis karena keputusannya yang gegabah yang mengakibatkan banyak korban, Napoleon harus menjalani persidangan dari 600.000 prajurit yang dibawa ke Rusia, hanya 40.000 prajurit saja yang tersisa. Dan berdasarkan hasil musyawarah dari seluruh dewan, mereka sepakat untuk mencopot gelar kaisar itu dari Napoleon dan menjatuhkan hukuman pengasingan, yang dimana Napoleon akan diasingkan ke sebuah pulau terpencil yang bernama Pulau Elba. Dan untuk mematuhi keputusan dewan dan demi kebaikan Prancis, Napoleon pun bersedia untuk menyerah dan menerima hukuman tersebut. Selama masa pengasingannya, Napoleon merenungkan semua dosanya. Ia menyadari bahwa selama ini ambisinya untuk menguasai dunia terlalu berlebihan dan membutakannya dari banyaknya korban yang berjatuhan. Hingga akhirnya setelah 300 hari dalam pengasingan, Napoleon pun bertekad untuk menebus kesalahannya. Ia diam-diam menaiki kapal dari pulau itu dan hingga tibalah kembali dia di Prancis. Napoleon langsung saja menuju ke rumah Josephine. Namun di tengah perjalanan, kepulangannya dianggap melanggar hukum. Napoleon pun dihalangi oleh pasukan Prancis. Di sana, ketika dia melihat bekas pasukannya itu menghalangi jalannya, Napoleon mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa ia bertekad untuk membawa Prancis kembali ke masa kejayaan dan berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Sehingga ketika mendengar hal itu, seluruh pasukannya pun langsung terharu dan bersorak untuk mendukung pemimpin yang selama ini mereka dambakan, yaitu Napoleon. Lalu, ketika Napoleon itu tiba di rumahnya Josephine, ia baru mengetahui bahwa Josephine telah meninggal 1 bulan yang lalu. Napoleon sangat terkejut dan sangat berduka. Mendengar itu, dia hanya bisa menangis karena tidak sempat meminta maaf kepada Josephine. I forgive you. Beberapa bulan setelahnya, Napoleon pun berhasil memimpin kudeta dan kembali menguasai Prancis, yang dimana membuat negara musuh itu mulai panik. Dan agar dapat menyingkirkan Napoleon, Inggris pun mengadakan pertemuan darurat dengan Austria dan juga Rusia. Dan setelah berdiskusi panjang, pejabat negara itu pun sepakat untuk bekerja sama guna melawan Napoleon. 1,000 men. Lalu di sebuah masa di Prancis, setelah mendengar seruan perang dari Inggris, Rusia dan juga Austria, Napoleon segera mengatur strategi untuk melawan pasukan gabungan musuh itu. Berbeda dari sebelumnya, karena dia diasingkan, kondisi Prancis saat itu sudah menjadi lemah dan tidak stabil, yang alhasil akan sangat sulit untuk melawan 3 negara sekaligus. Satu-satunya cara untuk bisa menang adalah mencegah mereka untuk bersatu di medan perang. Napoleon berencana untuk menghancurkan pasukan Inggris secepat mungkin sebelum pasukan Rusia dan Austria datang.
1 bulan kemudian, hari perang pun tiba. Sore itu, di tengah hujan deras, Napoleon menganalisa pertahanan Inggris sambil menunggu hujan reda. Sementara itu, di pihak lawan, Jenderal Inggris pun memerintahkan pasukannya untuk bertahan selama mungkin sampai bala bantuan dari Rusia dan Austria tiba. Dan ketika hujan reda, pengintai pun melaporkan bahwa pasukan Rusia dan juga Austria telah terlihat di 19 km dari medan perang. Mendengar itu, Napoleon pun buru-buru memerintahkan pasukannya untuk bersiap di posisi mereka masing-masing. Napoleon kemudian mulai memberi perintah untuk melakukan serangan meriam. Di tengah pertempuran para prajurit pengintai lagi-lagi melaporkan bahwa bala bantuan Rusia dan Austria semakin dekat dan sudah hanya berjarak 8 km saja. Jelas, di sana Napoleon panik. Ia tidak punya banyak waktu untuk mengalahkan Inggris, sehingga ia kemudian memerintahkan seluruh kavalerinya untuk maju menyerang. Namun tanpa disangka, pertahanan Inggris begitu sangat kuat. Yang jelas, membuat Prancis pun kewalahan. Napoleon di sana mulai ragu, karena satu-satunya pilihan mereka adalah terus maju atau mundur. Setelah mengumpulkan keberanian, Napoleon pun memutuskan untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Tetapi, meskipun Prancis telah menyerang sekuat tenaga, mereka tetap tidak dapat menembus pertahanan Inggris. Sampai akhirnya bala bantuan Rusia dan Austria tiba di medan perang dan mengepung Prancis. Melihat kekuatan musuh yang sudah bersatu, Napoleon pun terpaksa untuk mundur dan meninggalkan medan perang. Jelas, perang itu semakin menambah kerugian besar bagi pihak Prancis. Dan beberapa hari kemudian, Napoleon pun ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Di sebuah kapal, ketika ia sedang makan siang, Jenderal Inggris pun mendekatinya dan memberitahukannya bahwa Inggris, Austria, dan Rusia telah sepakat untuk mengasingkan Napoleon ke sebuah pulau terpencil di dekat Afrika yang bernama Pulau St. Helena. Pulau itu berjarak 1.500 km dari benua Eropa, sehingga dapat dipastikan Napoleon tidak akan pernah kembali ke Prancis lagi untuk selamanya. Mendengar keputusan itu, Napoleon pun hanya bisa pasrah. What will you do now? Come to me. Setelah diasingkan di Pulau Helena, Napoleon pun menjalani kehidupan sehari-harinya sambil terus mengenang kenangan indahnya bersama Josephine. Ia sendirian menunggu saat-saat terakhirnya tiba.
dia kesepian di pulau terpencil yang jauh dari kampung halamannya itu, tanpa teman ataupun tanpa keluarga. Dia hanya bersama penjaga yang terus mengawasinya setiap hari selama 24 jam. Setelah 6 tahun lamanya, Napoleon di hari itu sambil menikmati makan siangnya. Dan di hari itu pun juga Napoleon menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun tamat. Baiklah teman-temanku semuanya, ending yang sangat suram sekali untuk Napoleon Bonaparte ya. Dalam sejarah aslinya, Napoleon Bonaparte ini wafat pada tanggal 5 Mei tahun 1821. Semasa hidupnya di dalam karir militernya, dia telah memimpin sebanyak 61 pertempuran sejak dari tahun 1793 hingga 1815. Dan diperkirakan prajurit yang gugur di bawah kepemimpinannya kurang lebih berjumlah 3 juta prajurit. Dan ucapan terakhirnya sebelum dia wafat adalah Prancis, militer, dan Josephine. Sebenarnya dalam film ini ikatan Napoleon dan Josephine itu sangat erat bro. Cuman tidak terlalu saya highlight saja ya. Cuman bisa kalian ukur sendiri seberapa bucinnya Napoleon ini dari Napoleon yang bisa memberikan maaf begitu saja kepada Josephine waktu dia selingkuh. Dan selingkuhnya hanya karena alasan kesepian lagi cu. Apa coba? Ya intinya Napoleon di kisah ini tuh sangat bucin sekali sama Josephine. Bahkan setelah bercerai ya, Napoleon itu malah semakin rindu dan semakin rajin mengirim surat kepada Josephine. Namun sayangnya, surat-surat itu tidak pernah disampaikan oleh para pembantunya. Terlebih lagi waktu Napoleon diasingkan di Elba. Dan di waktu itu Josephine itu terpuruk sekali di rumahnya. Dia itu merindukan kabar Napoleon, bahkan hingga sampai dia sakit-sakitan dan pada akhirnya dia meninggal. Begitulah ya intinya. Kalau mau melihat full filmnya silakan biar kalian bisa lebih paham ya, karena ini filmnya durasinya cukup panjang bro. 2,5 jam film ini tuh durasinya gitu loh. Dan inilah adalah sebagian kecil dari banyaknya sejarah yang bisa kita kenang dan kita pelajari tentang sebuah perubahan zaman dan miliaran manusia yang sudah gugur sebelum kita. Semoga banyak pesan-pesan yang bisa kita petik dari kisah mereka semua ya, yang bisa dijadikan fondasi hidup kita dan cara berpikir kita untuk menyambut masa depan yang akan datang nanti. Jadi cukup sekian dari saya Geno, mau Klik Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.